Baik, ya, Bapak Ibu semuanya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di sore hari ini ya, nah, kita bisa bertemu dalam kegiatan tutorial webinar ya, atau web keempat ya, untuk mata kuliah bermain dan permainan anak ya. Untuk mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa PG PAUD ya, Universitas Terbuka. Nah, pada kesempatan sore hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi berkaitan dengan peran pendidik ya dalam kegiatan bermain di lembaga PAUD. Ya, untuk capaian kegiatan pembelajarannya pada sore hari ini atau mata kuliah ini diharapkan setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan konsep bermain dalam pendidikan anak usia dini. Nah, apalagi kita sebagai pendidik, tentunya ini menjadi komponen penting ya yang perlu kita perhatikan. Nah, sebelum dimulai, coba, saya tanya kembali ya. Nah, ini berkaitan dengan bermain. Mengapa sih bermain? Mengapa anak itu lebih suka menyukai bermain daripada belajar formal? Ini khususnya anak-anak yang usia PAUD ya. Nah, padahal sebenarnya, bermain ini bagian dari belajar gitu ya. Apakah bermain ini dapat dianggap sebagai proses belajar yang sesungguhnya? Nah, tentunya kita akan lihat ya, kita harus pahami kembali. Jadi, kalau hakikat bermain pada anak usia dini, nah ini kita harus memahami bahwasanya bermain, nah ini adalah sesuatu yang sifatnya menyenangkan, yang aktif, yang anak itu yang bahkan mungkin bisa bebas memilih ya, sifatnya spontan dan berorientasi pada proses. Nah, bermain sebagai sarana belajar. Nah, bermain adalah pendekatan utama pembelajaran di PAUD. Jadi basisnya pembelajaran di PAUD gitu ya, itu ya dengan bermain itu. Nah, dasarnya gitu ya. Nah, ini menjadi basicnya gitu ya. Nah, tetapi bagaimana bermain ini yang kita bisa kemas gitu ya, nah, yang bisa dijadikan sebagai sarana belajar anak. Ya. Jadi melalui bermain sebenarnya anak itu mengembangkan berbagai aspek perkembangan secara menyeluruh dan menyenangkan. Nah, adapun aspek perkembangan melalui bermain yang bisa kita telaah lebih lanjut bahwasanya dengan bermain sebenarnya, nah ini nilai agama dan nilai moral itu tumbuh di dalamnya. Kemudian ada aspek kognitif, ada aspek bahasa, aspek fisik motorik juga, sosial emosional dan seni itu juga ada gitu ya. Nah, makanya untuk prinsip utama pembelajaran di dalam PAUD ya. Nah, maka bermain sambil belajar inilah yang mendasarinya adalah seperti itu. Bermain sambil belajar, belajar seraya bermain. Ini adalah fondasi pendekatan yang holistik ya yang ada di PAUD. Nah, untuk landasan teori bermain, nah ini sebenarnya sudah beberapa kali disampaikan ya, ada teorinya Jean Piaget, bahwasanya mengatakan bahwasanya bermain membantu perkembangan intelektual anak. Jadi bermain ini mengembangkan perkembangan intelektual ya, melalui asimilasi dan akomodasi pengalaman nyata. Jadi akan dapat merekam gitu ya, memorinya gitu ya, melalui aktivitas bermain tadi. Nah, pengalaman nyatanya. Kemudian menurut Vygotsky, bermain meningkatkan kemampuan sosial dan bahasa anak melalui interaksi dan zona perkembangan proksimal. Jadi kalau menurut Vygotsky ini lebih ke aspek sosial bahasanya. Kemudian menurut Maria Montessori, ini bermain memberikan pengalaman belajar konkret dan bermakna yang mendorong kemandirian anak. Jadi melalui bermain, anak itu lebih dapat pengalaman nyata, pengalaman belajar yang konkret gitu ya dan bermakna. Kemudian tujuan akhirnya agar anak ini bisa mandiri gitu ya. Nah, mendorong kemandirian pada anak. Nah, manfaat bermain ini bagi perkembangan anak. Jadi bermain itu bukan sekedar apa ya, sekedar hiburan gitu ya atau melepas lelah gitu ya, enggak. Nah,
Tetapi bermain adalah sarana utama tumbuh kembang anak usia dini secara menyeluruh dan optimal. Mungkin kelihatannya kok main terus gitu ya. Tapi sebenarnya mereka sedang belajar gitu ya. Nah, belajar mereka ya dengan bermain tadi gitu ya. Nah, untuk kreativitas dan kognitifnya, nah ini tentunya akan bisa mengembangkan kreativitasnya, meningkatkan kemampuan berpikir, dan melatih pemecahan masalah secara aktif. Makanya kadang kalau misalkan anak dikasih permainan gitu ya, mungkin kalau kita lihatnya ya sebagai orang tua, mungkin sebagai guru ya, ini anak ngapain sih main? Tapi sebenarnya dia sedang mungkin sedang merakit sesuatu misalnya, gitu ya, sedang memecahkan masalah misalnya, membuat Lego misalnya, dia pengen menyusun jadi rumah-rumahan gitu ya. Sebenarnya dia sedang apa ya, belajar di situ di dalamnya, gitu ya. Ada kreativitas yang tumbuh di dalamnya. Dia berpikir bagaimana aku membangun rumah ini dengan Lego ini, gitu ya, dengan bangunan yang kokoh misalnya, dengan di situ ada penataan ruangnya misalnya. Nah, itu sudah berpikir sejauh itu sebenarnya anak itu. Kemudian dari sosial emosionalnya, gitu, melatih komunikasi. Nah, kemudian menumbuhkan kepercayaan diri dan mengembangkan kemampuan sosial anak. Nah, maka permainan-permainan yang di situ memfasilitasi anak gitu ya untuk berinteraksi dengan temannya. Nah, inilah sosial emosionalnya mereka itu pasti akan terbangun. Kepercayaan dirinya juga akan terbangun. Nah, mereka awalnya mungkin ya canggung atau mungkin malu, tetapi lambat laun gitu ya, karena seringnya mereka bermain dengan teman-teman yang lainnya, otomatis interaksi mereka itu juga akan bertambah. Nah, disitulah eh, manfaatnya bermain seperti tadi. Nah, itu sosial emosionalnya juga dapat gitu ya. Berikutnya berkaitan dengan prinsip bermain ya di lembaga PAUD, ini prinsip utamanya adalah berpusat pada anak. Nah, jadi yang lebih ditilik beratkan adalah bermain ini ya pada anak gitu ya. Jadi anak yang sebagai subjek dia itu yang akan apa ya menjadi tambah kepercayaan dirinya enggak, kognisinya tambah enggak, interaksinya tambah enggak gitu ya. Kemudian aman dan nyaman. Kemudian kalau bisa ya menyenangkan, memberikan rasa aman dan nyaman, kemudian bisa bermakna ini ya. Nah, sesuai dengan tahap perkembangan dan mengakomodasi keberagaman anak. Jadi kalau bermain ini lebih ke anak, nah insya Allah akan banyak manfaatnya ya. Nah, yang mana tentunya kita bisa melihat anak ini nggak hanya sekedar bermain, tetapi proses belajar itu tumbuh di dalamnya. Nah, berkaitan dengan pendidik, nah inilah tugas kita. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik ya, nah, sebagai guru, nah apa sih tugas kita? Nah, dalam membersamai anak dalam bermain atau dalam belajar mereka sebenarnya ya, intinya. Yang pertama adalah pendidik. Nah, pendidik sebagai pendamping bukan pusat permainan. Jadi kita yang tugasnya itu ya mendampingi anak gitu ya, bukan pusatnya kita bermain anak itu bukan gitu. Jadi bukan pusat permainan bukan. Nah, tapi pendidik sebagai pendamping. Nah, kemudian sebagai fasilitator artinya apa? Menyiapkan lingkungan dan alat bermainnya. Jadi kita memfasilitasi mereka gitu ya. Mereka bermain, nah pasti ada fasilitasnya, ya pasti ada alatnya atau areanya. Gitu ya. Nah kita sebagai pendidik ya bertugas juga sebagai fasilitator, menyiapkan lingkungan dan alat bermain. Kemudian tugas kita selanjutnya adalah sebagai motivator, artinya memberikan dukungan dan penguatan yang positif, gitu ya, memotivasi mereka. Kemudian tugas kita sebagai pembimbing, artinya membantu aturan dan keterampilan sosial. Bagaimana mereka itu untuk peka peduli dengan temannya, misalnya mengajak bermain pada temannya. Kemudian tugas kita juga sebagai pengamat, artinya memantau perkembangan anak dan minat juga ya, minat anaknya juga ya kita lihat, kita pantau. Dan sebagai mediator, artinya membantu menyelesaikan konflik antar anak. Nah, anak ini pasti butuh pendampingan, pasti butuh perhatian. Nah, kita sebagai pendidik, nah punya
tugas-tugas ya, nah yang melekat ya, nah yang bisa kita praktekkan ya dalam membersamai anak. Peran pendidik sebagai fasilitator. Nah, artinya apa? Tugas utama fasilitator artinya menyiapkan lingkungan bermain yang aman. Pastikan kita memberikan anak-anak itu dengan lingkungan yang bermain aman. Tuh. Menyediakan alat permainan edukatif. Nah, dan mengatur tata ruang bermain. Contohnya misalkan dengan sentra bermain. Ada sentra balok dan konstruksi, ada sentra seni dan kreativitas, ada sentra bermain peran misalnya. Nah, kita sebagai fasilitator, nah itu yang menyiapkan itu. Nah, misalkan area ini adalah area sentra balok. Area sebelah kanan lagi misalkan area seninya. Area tengah ruangan misalkan untuk area bermain perannya. Nah, bisa kita sekat-sekat juga misalnya. Kita sediakan alat-alat bermainnya misalnya. Agar apa? Agar anak ini dapat belajar secara aktif, kemudian aman dan juga menyenangkan. Kemudian peran pendidik sebagai motivator. Nah, inilah motivator artinya memberikan dukungan dan apresiasi, itu memberikan cinta, perhatian, gitu ya, memberikan dukungan, apresiasi dan dorongan kepada anak untuk terus mencoba dan berani bereksplorasi dalam kegiatan bermain. Makanya kita sebagai motivator itu memberikan perhatian tuh, agar anak itu mau mencoba. Ayo, ini kamu bisa nih, nak, misalnya. Gitu ya. Dicoba, diajak untuk berani misalnya. Kemudian memberikan penguatan positif. Nah, contohnya misalnya, kamu tuh sudah berusaha dengan sangat baik gitu. Ada penguatan positifnya. Nah, penguatan verbal ini membangun kepercayaan diri anak. Nah, jangan sampai kita menjadikan anak itu malah menjadikan down gitu ya. Kamu ini kenapa sih kok nggak bisa-bisa? Nah, itu adalah kalimat yang mungkin bisa menjadikan anak itu tambah stres gitu ya, tambah down gitu ya. Tapi kita ganti tuh. Nah, kamu itu sudah hebat, sudah keren. Nah, tapi bagian yang ini misalnya gitu ya. Nah, kamu harus tambah lagi semangatnya misalnya. Kamu pasti akan bisa. Nah, itu kan berarti kita memberikan penguatan yang positif gitu ya pada anak. Berikutnya peran pendidik sebagai pembimbing dan mediator. Nah, artinya apa? Peran pembimbing misalnya. Nah, ini membantu anak memahami aturan bermain dan mengembangkan keterampilan sosial dalam interaksi sehari-hari. Nah, maka kita harus berikan aturan. Biasanya anak itu pengennya itu ya bermain ya terus-terus bermain gitu ya. Tetapi bagaimana permainan sebagai alat atau sarana belajar? Nah, tugas kita tuh sebagai pembimbing memberikan aturan. Oh, aturan bermainnya seperti ini. Ada kalah, ada menang misalnya, gitu ya. Kemudian keterampilan sosial mereka. Nah, itu juga kita bangun ya interaksi mereka. Oh, dia harus butuh perhatian misalnya. Gitu ya. Kita sebagai pembimbing, nah eh, harus memiliki kepekaan ya, nah terhadap aturan bermain anak itu. Kemudian peran mediator artinya membantu menyelesaikan konflik gitu ya. Apalagi permainan yang di situ butuh interaksi dengan temannya. Nah, itu kita sebagai guru. Nah, kalau misalkan ada masalah, kita berusaha untuk menyelesaikan. Terkadang anak kan nggak mau ngalah tuh. Nah, tugas kita sebagai mediator tuh itu memberikan pengertian gitu ya. Nah, pastinya bermain misalkan ada menang, ada kalah. Kemudian tidak boleh seperti ini misalnya. Gitu. Nah, itu tugas kita gitu ya. Sehingga anak kita akan dapat pembelajaran yang menyenangkan. Gitu. Kemudian peran pendidik sebagai pengamat. Nah, artinya mengidentifikasi minat dan ketertarikan anak selama bermain. Anak ini lebih cenderung kemana, gitu ya? Minatnya kemana ini? Nah, tugas kita sebagai pengamat. Mengetahui tingkat perkembangan anak secara individual. Satu persatu anak, kita harus tahu tuh kecenderungan kesukaan mereka misalnya mana, gitu ya. Kemudian menemukan hambatan dan kesulitan ya dalam perkembangan. Kalau ada kesulitan, ada hambatan, sejauh mana anak ini sudah bisa atau belum misalnya. Nah, itu tugas kita sebagai pengamat. Dan menyusun tindak lanjut dan rencana pembelajaran berikutnya. Kalau misalkan ada kendala, ada masalah, nah tindak lanjut nanti itu bagaimana tuh? Nah, berikan solusinya. Itu adalah tugas kita. Kemudian lingkungan bermain yang edukatif. Nih, lingkungan bermain yang baik adalah guru ketiga bagi anak. Nah,
kualitas lingkungan itu menentukan kualitas pengalaman belajar anak melalui bermain. Maka kita sebagai tadi ya, tugas kita sebagai fasilitator adalah memberikan lingkungan belajar yang baik, yang aman, yang nyaman. Ya. Nah, karena apa? Kualitas lingkungan bermain ini, itu setidaknya itu harus memberikan rasa aman, kemudian bersih juga dan menarik. Nah, fleksibel serta mampu menstimulasi eksplorasi dan kreativitas anak secara optimal. Kalau ruangannya menarik, bagus, tertata, nah insya Allah anak pun juga betah ya berlama-lama di ruang bermain tadi. Misalnya. Kemudian prinsipnya yang harus kita khawatirkan adalah the teacher tadi ya. Nah, lingkungan dirancang sebagai guru ketiga ya. Nah, guru ketiga berarti ya memberikan rasa aman tadi, gitu ya. Karena akan mempengaruhi kualitas pengalaman belajar anak tadi. Berikutnya peran pendidik pada berbagai jenis bermain. Nah, ada bermain sensori motor, artinya menyediakan pengalaman eksplorasi indera dan kera. Kemudian bermain simbolik, artinya mendorong imajinasi dan kreativitas anak. Nah, kemudian bermain konstruktif, artinya menyediakan bahan dan alat bermain yang sesuai, dan bermain sosial, artinya membimbing kerjasama dan interaksi antar anak. Nah, ini peran pendidik ya dalam berbagai jenis bermain. Nah, untuk strategi pendampingan nih, kita sebagai pendidik, nah saat bermain, nah ini sebelum bermain, kita harus menyiapkan ya alat dan bahan bermainnya, menata lingkungan yang aman dan menstimulasi serta merancang kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Kita sesuaikan tadi. Nah, saat bermain, nah kita harus mengamati perkembangan anak, memberikan bantuan seperlunya, mendorong eksplorasi dan mencatat temuan penting ya selama kegiatan berlangsung. Nah, kemudian setelah bermain baru kita melakukan refleksi bersama anak, memberikan penguatan positif tadi. Jadi tugas kita, nah dari awal perencanaan sebelum bermain, saat bermain, atau mungkin setelah bermain, itu kita bersama mereka. Gitu ya. Maka yang harus kita hindari ya, nah ini sebagai pendidik ya, itu terlalu mengontrol permainan anak kadang gitu ya. Nah ini kemudian mendominasi aktivitas bermain gitu ya. Kita kurang memberikan kesempatan, itulah yang kadang harus kita hindari gitu ya. Biarkan anak itu mencoba dulu gitu ya. Nah baru kita lakukan apa ya penguatan misalnya. Gitu. Kemudian terlalu banyak melarang anak. Kadang kita banyak aturan, oh ini harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, padahal anak itu kadang pengennya ya sesuai mereka gitu ya. Ya kita sebagai guru, sebagai pendidik harus memfasilitasinya, mengabaikan minat dan kebutuhan anak. Kadang kita itu nggak ngeh gitu ya, anak itu pengennya apa. Kadang kita abai gitu ya dengan minat mereka. Gitu ya. Dan fokus pada hasil daripada proses. Nah ini yang sebenarnya perlu kita kehindari ya. Perlu kita hindari. Nah kita kadang menuntut gitu ya anak itu agar cepat bisa gitu ya. Agar oh ini nggak bisa-bisa sih gitu ya. Nah, padahal itu butuh proses gitu ya. Kita harus menghargai proses itu gitu. Nah, bermain sebagai sarana asesmen, maka yang kita harus perhatikan dari aspek yang dinilai ini adalah kemampuan bahasanya. Ini kita lihat sejauh mana anak ini dari aspek bermain tadi. Nah, kemampuan bahasanya, nah itu sudah berkembang belum? Kemudian aspek sosialnya, interaksi dengan temannya gimana? Aspek motoriknya, aspek kognitifnya, dan kreativitas anak itu dapat diamati langsung saat kegiatan bermain berlangsung, gitu ya. Nah, ini yang bisa kita nilai juga. Kemudian untuk teknis asesmennya, nah bisa kita lakukan tadi dengan observasi langsung misalnya, atau kita berikan catatan anekdot misalnya kepada siswa tertentu, kemudian ada checklist perkembangan dan jangan lupa ini dokumentasikan karya anak. Ini yang akan menjadi bahan portofolio ya. Terkadang kita asik gitu ya bermain dengan anak, bersamai anak kita bermain, ya, belajar gitu ya. Tapi kadang ada yang kelewat gitu ya. Kadang oh iya lupa nggak ke foto misalnya atau nggak ke record gitu ya. Nah itu kadang kita harus nyari ini anak tadi gimana gitu ya. Tapi kalau dengan dokumentasi tadi gitu ya, nah insya Allah akan sangat membantu gitu. Nah, maka untuk hambatan dan jalan keluarnya ini, nah ini kan ada tantangan dan
solusinya ya. Nah, kalau misalkan jumlah anak yang banyak misalnya, kemudian keterbatasan media bermain, karakter anak yang mungkin beragam, kemudian keterbatasan ruang bermain, maka sebagai pendidik kita harus berupaya menciptakan solusinya. Nah, kreativitas pendidik dalam merancang kegiatan itu juga sangat diperlukan ya. Pemanfaatan bahan bekas yang aman itu juga bisa dijadikan sebagai media bermain. Kemudian pengelolaan kelas yang efektif gitu ya. Ini kan kadang ruang kelasnya yang mungkin kurang tertata gitu ya. Nah, kita bisa ciptakan itu. Atau mungkin karakter anak yang beragam tadi. Kita coba kelola dengan baik. Dan jangan lupa kolaborasi aktif dengan orang tua. Nah, ini yang menjadi bagian penting juga ya. Nah, kadang orang tua itu hanya menerima hasilnya saja. Nah, kita sebagai guru harus tahu prosesnya. Kita sebelum hasilnya sampaikan prosesnya dulu. Ini loh bunda, ini loh ayah, seperti itu misalnya. Gitu ya. Ada tahap-tahapan yang perlu dilakukan anak gitu ya, perlu dilalui oleh anak. Itu seperti ini gitu ya. Maka itu dibutuhkan sinergi ya antara guru dan orang tua. Nah, maka kita sebagai pendidik tentunya bisa mengemban peran-peran tadi gitu ya. Nah, sebagai fasilitator, sebagai pembimbing, sebagai pengamat, nah, sebagai motivator juga memberikan penguatan positif dan juga sebagai mediator. Sehingga apa? Kegiatan bermain anak itu bisa berkualitas dan mendukung perkembangan anak secara lebih optimal. Nah, maka bermain, nah ini adalah pekerjaan anak. Ya. Dan pendidik adalah sahabat yang membantu mereka belajar melalui setiap pengalaman bermainnya. Nah, kita harus ingat itu. Jangan memberikan atau menjudge gitu ya, anak ini nggak bisa, itu jangan. Ya. Tapi setiap anak itu ada prosesnya. Nah, kita sebagai guru, nah adalah sahabat mereka yang membantu proses mereka belajar. Oke, baik, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.